amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Sudah sampai pada muqaddimah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumhi fi daraini amin ya rabbal alamin. Muqaddimatun ay hadza muqaddimah ya. Jadi muqaddimah itu pembukaan. Fi bayanil asya'i, di dalam menerangkan segala sesuatu allati tabtulu, yang membatalkan apa asya, asalika pada salik, wa tamna'uhu, dan dapat mencegahnya apa asya hu pada salik, minal wusuli, dari wusul, ilallahi ya, wusul itu sampai ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'alif ya, Syekh Nafis Al-Banjari ya, sebelum membahas pada 4 pokok tauhid yang ada di dalam kitab Durrun Nafis, yaitu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhidul dzat ya, ini inti dari pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis. Nah, sebelum bahas ini ya, ini berkaitan dengan tasawuf ahli kasfi, tasawufnya para sufi, atau disebut juga muhakkikin, yaitu ahli hakikat itu. Maka Syekh Nafis di sini memberikan muqaddimah, yaitu terkait asya, segala sesuatu yang dapat membatalkan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah. Jadi yang pertama membatalkan, namanya kalau perjalanan batal ya berarti tidak lanjut itu. Orang mau ke luar Jakarta naik pesawat, kemudian tiba-tiba pesawatnya batal ya, itu berarti perjalanan terhenti. Wa tamna'uhu minal wusul ilallah, dan juga dapat mencegah seseorang untuk sampai kepada Allah. Ya, kalau kita naik pesawat itu kan ada beberapa pengecekan. Ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak memenuhi standar. Ya, misalnya orang mau naik pesawat ke Semarang, tapi dia tidak punya bukti telah beli tiket. Gitu. Nah, bagaimana mungkin beli tiket aja enggak, kok mau naik pesawat? Gitu. Atau bisa jadi sudah punya tiket, tapi ada banyak kemungkinan faktor tidak jadi berangkat, bisa jadi ya pesawatnya ada halangan dan lain sebagainya. Nah, penggambaran ini ya hampir persis dengan seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, ada kalanya sudah siap-siap ya dengan segala perangkatnya, misalnya koper dan lain sebagainya. Tapi ada yang menyebabkan perjalanannya batal, ada juga hal-hal yang dapat mencegahnya. Itu ya, sebagaimana tadi orang mau keluar kota naik pesawat, ya sudah di bandara, tiba-tiba tanya sama bagian pemeriksaan, tiketnya kedaluarsa itu, atau tiketnya ya, belum dibayar itu, pasti ya ditolak gitu. Nah, maka mukaddimah ini penting ya bagi orang yang menjadi salik, yang punya himmah ya, semangat untuk usul ilallah ya. Perumpamaan ibarat orang yang akan pergi jauh ya, baik itu naik darat misalnya ya, jalan tol ya, atau non tol, atau naik pesawat, atau naik laut dan sebagainya. Jangan sampai kita yang sudah siap berangkat itu ketika ada pemeriksaan kita tidak memenuhi syarat itu. Ya, ini bisa menjadi ibroh, catatan buat kita. Lah, apa saja yang membuat batalnya perjalanan dan mencegahnya perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu kasal. Jadi perkara yang membatalkan suluk itu ada 4 ya. Ada banyak. Ya, diantaranya yang pertama kasal. Kasal itu apa? Kasal itu yaitu rasa malas. Rasa malas mengerjakan ibadah. Padahal ada kesempatan dan kuasa melakukan ibadah. Waktu zikir ya kasal, males ya, merasa zikir terus nggak ada efeknya misalnya gitu. Akhirnya males gitu. Nah, ini penyakit yang pertama. Kalau seorang salik kok sudah mulai muncul penyakit batin yang berupa kasal, males. Ya, males menjalankan ibadah, males melaksanakan yang fardu, apalagi yang sunnah, males mengamalkan zikir, ya, males ngaji ditambah itu. Maka malas ini akan menjadi penyakit yang dapat membatalkan perjalanan seorang menuju Allah SWT. Lah, udah siap-siap tapi sudah dikasih kaifiat tidak diamalkan. Dikasih zikir nggak dilakoni. Ya, disuruh ngaji supaya tambah ilmu, sudah malas duluan. Nah, kalau seorang salik ketika muncul rasa malas dibiarkan, ya, zikir sudah tidak mau, puasa sunnah ya sudah tidak mau, melaksanakan ibadah-ibadah baik yang fardu yang sunnah juga sudah malas, itu pertanda sedang terkena virus penyakit batin yang disebut dengan kasal. Lah, kalau dia menuju Allah tapi zikir nggak mau, riyadhah mujahadah tidak mau, ngaji tidak mau, lah terus mau sampai kemana? Wong perjalanan seorang salik itu ya setelah paham ilmu, ya ilmunya diamalkan.
Kefiat-kefiat yang ada ya tetap dalam kondisi diamalkan secara istiqomah. Ya memang ada kondisi fluktuatif, naik turun. Namun pada saat turun ya jangan sampai kebablasan. Kalau kondisi sedang turun muncul kasal terus diikuti, akhirnya apa? Akhirnya bisa berpaling. Ngapain? Itu nggak ada untungnya, gitu. Nggak ada manfaatnya, gitu. Artinya pakai hitung-hitungan matematik, gitu. Nah ini salah satu disampaikan oleh mu'alif bahwa kalau seorang salik sudah terkena virus kasal, hati-hati, ini berbahaya karena ini salah satu penyebab batalnya perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Dzar ya, berkata, ini kalimat yang dikutip oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Barang siapa seorang salik yang berperangai dengan kasal, ya, seorang salik kok kasal, males zikir, males ibadah, males riyadhah, maka tiada diperoleh ya baginya yaitu bahagia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Gitu. Ini Abu Dzar ya, salah satu makalah yang dikutip oleh Syekh Nafis ya, yaitu makalahnya Abu Dzar yang menyatakan ya barang siapa ya di antara para salik ya sudah terkena virus kasal, males, maka dijamin tidak akan bahagia terkait urusan dunia dan akhirat. Gitu. Ya, penjelasan Syekh Abu Dzar ini ya masuk akal. Gitu. Kalau seorang salik sudah mulai kasal, males, ya, ibadah males, sholat males, zikir males, ini akhirnya meremen, kerja juga males, maisah mencari rezeki juga males. Ya, ini bahaya ya ketika seorang salik ya sedang belajar ilmu hakikat ya kemudian memahami tentang bahwa semua atas kehendak Allah gitu. Terus kasal ini masuk gitu. Nah, diikuti. Misalnya zikir lagi males, Allah ini yang berkehendak gitu kan. Sholat males, Allah ini yang membuat saya males gitu. Akhirnya meremen. Kerja males juga. Lah, ketika virus kasal ini masuk, kemudian ilmu hakikat dijadikan sebagai pembenaran karena semua merasa dari Allah ya, maka apa yang disampaikan oleh Abu Dzar akan terbukti, yaitu sulit untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia ya, orang hidup yang namanya bahagia cukup lahir batin ya tentu harus ada prosesnya, ada sumbernya. Orang cukup secara materi ya berarti dia harus punya sumber maisah. Apakah menjadi pekerja atau bisnis ya, atau dia sebagai karyawan. Nah, kalau ini sudah males, dia karyawan, ya, tiba-tiba males. Males kerja. Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya kaya, gitu. Ini, jadi sudah kelibet dengan ilmu hakikat. Akhirnya kerja semaunya sendiri. Ya pasti terkena aturan kerja.
Itu. Begitu juga kalau urusan dunia sudah males, zikir ya pasti akan males. Ngapain zikir? Apa untungnya? Saya zikir udah sekian, kaya enggak gitu kan? Apa hubungannya zikir dan kaya gitu? Itu akhirnya kelibet-libet, ruwet ya, antara campur hawa nafsu dengan penyakit kasal tadi. Maka orang yang seperti ini ya pasti untuk bahagia dunia susah, karena ya sumber materi tidak ada. Sebab apa? Males kerja, males usaha. Begitu juga kebahagiaan akhirat, kebahagiaan rohani, ya juga nggak diperoleh karena rohaninya kering, nggak pernah dibuat zikir. Gitu. Apalagi di akhirat kelak, ya bekal ibadah nggak ada karena males waktu di dunia. Gitu. Nah, maka dengan demikian, ya kasal ini ketika muncul di dalam diri kita, ya harus disadari ini penyakit yang harus kita lawan. Ya, harus kita lawan dengan apa? Dengan al-juhdu, yaitu kesungguhan. Males zikir tidak dilawan, dipaksa. Walaupun zikirnya nggak inget sama Allah, yang penting jalan dulu. Gitu. Urusan inget belakangan. Di hikam dijelaskan, ya, sekalipun zikirmu tidak ingat dengan Allah, itu nggak apa-apa, biarkan saja mengalir. Suatu saat Allah sendiri yang akan membukakan itu. Jadi jangan sampai terlalu idealis, malas zikir, ngapain dalam zikir saya belum ingat Allah. Nah, ini kalau ngajinya komplit, ya ingat hikam menurut makalah di Al-Hikam, ya tidak apa-apa walaupun zikirmu dalam keadaan ghaflah. Tapi kalau kamu zikir, ada harapan suatu saat Allah akan membuka mata batinmu, ya, sehingga zikirmu tidak dalam keadaan ghaflah tapi dalam keadaan ingat, ya ainul madkur, ya. Nah, itu penjelasan di Al-Hikam itu. Kemudian yang kedua yaitu futur. Futur itu ya dia lemah melaksanakan ibadah sebab bimbang dengan dunia. Itu. Sebab bimbang dengan dunia. Jadi malas ibadah tapi kemudian ada was-was. Ya ntar kalau saya ibadah melulu gitu, gimana dunia saya? Akhirnya nggak jadi ibadah. Gimana kalau saya zikir melulu, terus nanti nggak ketinggalan urusan dunia saya gitu. Ya. Sehingga mulai bimbang dan ragu. Nah, padahal kalau dia ya salikin yang cerdik, ya tentu bisa memanage waktu dari 24 jam, ya itu bisa dimanage waktu secara baik. Ya kapan harus zikir, toh zikir dalam kaifiat thariqah itu ya tidak berlebihan. Ya misalnya ada yang 100, 165, ada yang 300 jumlahnya, atau yang 1000, itu masih dalam kapasitas terjangkau, ya. Ada yang 1000 gitu ya. Jadi tidak memberatkan sebenarnya kalau dia mau sungguh-sungguh hanya memanage waktu di antara 24 jam ini, saya taruh di mana? Apakah sebelum subuh, sesudah subuh itu, atau sesudah maghrib, atau setelah sholat isya misalnya. Kalau memang sehari itu aktivitas di kantor. Jadi nggak ada alasan, ya, karena Allah memberikan waktu 24 jam ini kalau dimanage secara baik, urusan dunia dapat diselesaikan, urusan ukhrawi juga dapat
diselesaikan. Itulah kalau penyakit futur ini muncul, ya akhirnya ya ilmu yang sudah didapat mulai kena virus, ragu bener enggak ini gitu. Terus zikir yang sudah biasa diamalkan akhirnya juga terkena virus lagi. Ini zikir terus enggak ada efeknya gitu. Akhirnya ragu dan bimbang. Nah, maka ketika muncul ragu dan bimbang pada saat melaksanakan ibadah, pertanda sedang digrogoti oleh virus-virus penyakit batin. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu malal. Ya. Malal itu artinya jemu. Jadi bosen. Malal itu bosen, udah ibadah, sholat 5 waktu, kok gitu-gitu aja, nggak ada efeknya itu. Zikir gitu ya. Kemarin sudah saya ngamal itu zikir setiap hari sekian-sekian, ya tapi ya nggak ada efeknya sama sekali gitu. Akhirnya bosen, daripada zikir melulu nggak ada hasilnya. Nah, mending enggak lah gitu. Nah, ini penyakit yang namanya futur. Ya. Futur malal. Yang ketiga adalah malal, bosen. Ya. Yaitu jemu dan puas daripada memperbuat dia karena berulang-ulang padahal belum lagi hasil yang demikian. Yaitu tadi kayak zikir rutin itu sudah bosen. Ya, sholat yang sifatnya rutin itu sudah bosan karena dianggap nggak ngefek gitu. Apalagi kalau hitungannya adalah hitungan duniawi. Dari dulu sampai sekarang saya sholat sama enggak sama aja. Ngapain sholat? Nah ini namanya sudah terkena penyakit futur. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan. Kenapa seorang salik yang sudah awalnya bagus ya, punya semangat niat menuju Allah, tiba-tiba digrogoti oleh penyakit batin yang berupa kasal, futur dan malal. Oleh Syekh Nafis ya diurai penyebabnya yaitu karena kurang iman. Iman itu naik turun fluktuatif. Kemudian doif keyakinan dan buta mata hati. Jadi ada 3, kurang iman, lemah keyakinan dan buta mata hati, dan yang keempat ya mengikuti hawa nafsu. Ini terdeteksi oleh Syekh Nafis penyebabnya seorang salik itu terkena 3 virus yaitu kasal, futur dan malal. Penyebabnya 1 yaitu kurang iman. Kurang iman ini bisa jadi faktor lingkungan. Ya, dia sudah bagus menjadi salik ya. Cuma salah pergaulan. Ketemu orang-orang yang ahli syariah yang bertentangan dengan ilmu-ilmu tasawuf, akhirnya menjadi lemah imannya. Itu. Yang kedua bisa jadi ya jarang taklim. Ilmunya, pemahamannya belum utuh tapi sudah malas ngaji. Ini juga bisa membuat imannya menjadi lemah. Gitu. Nah, kemudian ya imannya itu mengalami fluktuatif, terus keyakinannya juga lemah, masih belum sampai pada ainul yakin, sampai hakul yakin belum gitu ya, masih proses. Tapi dalam proses dari ilmu yakin ke ainul yakin kena virus
kasal malal futur tadi. Akhirnya menjadi menurun, yaitu keimanannya menjadi lemah keyakinannya. Awalnya sudah yakin bahwa orang yang menuju Allah itu ya sudah ditawarkan oleh Allah dalam berbagai ayat, ya, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Ada juga wa man kana yarju liqa Allah fa innas sa'ata la'atin gitu. Ada juga ayat-ayat yang berkaitan dengan orang yang mendustakan perjumpaan Allah, akhirnya mereka termasuk minal khosirin, orang-orang yang merugi. Itu di Al-Quran cukup banyak dalil-dalilnya ini. Tapi karena tadi bisa jadi karena salah pergaulan, ya, dia hidup di komunitas yang tidak mendukung gitu, akhirnya goyah imannya. Akhirnya ya sudahlah, kembali ke asal saja gitu. Kemudian buta mata hati, ya. Mata hatinya buta sebab apa? Sebab untuk menghidupkan mata hati itu kan penuh energi. Energinya apa? Ya zikir. Kalau energi zikir sudah tidak ada, bagaimana mungkin hati ini bisa bercahaya? Itu. Maka supaya mata hati itu memiliki energi rohani sehingga bisa bercahaya, maka mulailah istiqomah mengamalkan zikir. Jadi dampaknya tadi dari malas zikir ya akhirnya buta mata hati. Dan berikutnya ya, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Jadi sudah malas ibadah, malas zikir, buta mata hati, lemah imannya, kemudian di dalam dirinya ada hawa nafsu, tidak sadar. Hawa nafsu ini ketika seseorang lemah iman, maka hawa nafsunya dia yang akan dominan. Akhirnya apa? Segera gerak-geriknya ya mengikuti hawa nafsu. Pasti larinya ke perbuatan fahsya dan mungkar. Ini dampak ketika seseorang terkena penyakit kasal, futur, dan malah. Kemudian yang berikutnya yang menegahkan wa tamna'uhu minal wusul, hal-hal yang menyebabkan salik itu ya tertegah. Tamna'uhu itu dapat mencegahnya untuk sampai usul ilallah, ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu syirik khafi gitu. Jadi seorang salik dia sudah ahli ibadah, tapi ternyata di dalam ibadahnya itu diliputi syirik khafi, nggak sadar gitu. Jadi zikirnya rajin, ya. Ini kan kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu kan digerogoti oleh kasal malal futur. Nah, ini yang kedua ini, ya, dia sudah bagus, ya, rajin ibadah, tapi tidak sadar digerogoti penyakit lain, yaitu syirik khafi. Nah, syirik khafi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, di dalam hadis, inna akhwafu ma akhafu ala ummati as-sirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu syirik yang asghar, yang kecil. Apa itu syirik asghar? Yaitu ar-riya. Nah, jadi ibadahnya sudah bagus, zikirnya sudah bagus, tapi belum mampu mengalahkan bisikan-bisikan riya yang ada di dalam dirinya. Dia rajin ibadah ke masjid, cuma rajinnya ini belum lillah, masih karena tidak enak dilihat orang, tidak enak kalau nanti dicari tokoh ABC misalnya, tidak enak nanti kalau ditanyain gitu. Jadi ibadahnya
masih karena makhluk. Nah, ini yang disebut syirik khafi. Nah, seorang salik yang menuju Allah, ibadahnya harus clear, harus bersih dari syirik khafi, yaitu riya. Maka pada saat muncul bisikan riya pada saat akan ibadah, contoh mau berjamaah ke masjid, itu bisa mendeteksi, ya, misalnya selesai wudhu mau berangkat, tiba-tiba ada lintasan riya, dilawan tidak, ya, tidak, aku ibadah ke masjid karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji makhluk, tapi karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu. Nah, ini baru dia bisa melepaskan diri dari yaitu godaan yang pertama, riya. Sampai ke masjid apakah sudah lepas dari godaan? Belum tentu juga. Iblis datang lagi, menggoda lagi. Setelah ibadah, iblis datang lagi, menggoda lagi. Nah, godaan-godaan yang berupa bisikan-bisikan iblis ini, kalau kita sudah bisa mendeteksi, yaitu berupa bisikan-bisikan riya, yaitu pamer, orientasinya kepada makhluk, orientasinya hanya pengen dilihat oleh makhluk, pengen dianggap wow oleh makhluk. Nah, itu tanda-tanda bahwa di dalam diri kita itu ada penyakit riya atau yang disebut dengan syirik khafi. Nah, kalau sudah bebas, ya, misalnya bisa melawan syirik khafi atau riya ini, maka ada kenikmatan ibadah. Ibadah itu ada orang nggak ada orang, ya dia nyaman, nikmat. Semangatnya karena Allah, itu bukan karena makhluk lagi. Kalau yang karena makhluk kan tadi, dia sholat sunnah kalau ada orang banyak, nggak ada orang nggak sholat sunnah. Gitu. Sholatnya kalau ada orang dipanjang-panjangin, nggak ada orang, ya surat-surat pendek super kilat misalnya. Nah, ini bisikan-bisikan seperti ini, ya ini pasti selalu ada pada tiap seseorang. Hanya perbedaannya bagaimana setiap pribadi itu mampu mengkonter bisikan-bisikan iblis, yaitu yang berupa riya yang masuk ke dalam diri kita. Nah, bagi orang yang tidak pernah ngaji ilmu tasawuf, ya itu akan sulit bisa melepaskan diri dari riya. Ya, dia akan tergulung, ya, dengan bisikan-bisikan riya itu. Bahkan ya, kalau dia tidak riya itu rasanya nggak sempurna ibadahnya. Nah, inilah yang akhirnya dalam satu kesempatan iblis itu sampai bosan, ya, disembah-sembah oleh makhluk itu, ya karena makhluknya tidak punya ilmu, orientasi ibadahnya bukan karena Allah tapi karena tipu daya makhluk iblis yang berupa riya tadi. Nah, seorang salik kok masih ada riya, pamer ibadahnya, ini berarti tamna'uhu minal wusul ilallah, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ini yang harus dipahami, seorang salik kok masih suka riya, pamer dalam ibadah, berarti akan tercegah, ya, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah riya apalagi muncul penyakit, yaitu sum'ah. Sum'ah itu yaitu upaya supaya orang mendengar apa yang dilakukan saat dia beribadah. Contoh misalnya, dia sudah sholat malamnya sudah bagus, sudah ikhlas karena Allah. Ya karena sholat di kamar nggak ada orang lain yang tahu. Tapi tiba-tiba selesai sholat tahajud, selesai zikir, iblis masuk.
diposting dong atau dibikin story dong supaya orang lain pada tahu bahwa dirimu ini ternyata ahli sholat malam gitu. Ini cara iblis menggoda. Akhirnya terpancing, oh iya ya, supaya orang-orang pada tahu lah kalau saya itu biasa bangun di sepertiga malam gitu. Kan ada itu sering orang bikin story ya bangun di sepertiga malam itu dibuat story secara rutin. Padahal ini tipu daya iblis. Andai dia nggak bikin story, ya ikhlasnya itu tercapai karena orientasinya bukan karena makhluk, tapi karena makhluk. Ya, akhirnya dibikin story, tujuannya orang pada baca, oh ya, bahwa Anda ini orang yang ahli qiyamul lail. Nah, lintasan-lintasan seperti ini, ya ini disebut sum'ah. Dan ini kalau dibiarkan, nggak dilawan, ya rusaklah ibadah kita. Ibarat ya orang nanam padi, ya padinya sudah mulai menguning, tapi hamanya nggak pernah diberantas. Ya, hama wereng, hama tikus misalnya, dibiarkan, ya pasti panennya akan tidak mendapatkan apa-apa. Itu sum'ah ini penyakit yang dekat sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi riya, ya, sum'ah. Kemudian berikutnya ujub. Ya, ujub itu apa? Ujub itu iblis membisikkan ya pada saat kita ibadah, itu yang nampak dalam ibadah itu diri kita, ya ditutup. Untuk memandang Allah itu ditutup. Misalnya kita sholat, ya, itu yang nampak, yang sholat itu diri kita, tidak pernah bisa memandang kita bisa sholat ini atas anugerah Allah. Nah, ketika hatinya ditutup, kemudian muncul ujub, ya, melihat ke dalam diri, akhirnya kagum, ya. Ujub itu kagum melihat diri, ternyata saya luar biasa ya, ahli ibadah ya, ahli zikir ya. Nah, maka ketika dia terkena penyakit ujub, ya, sehingga muncul keakuan di dalam dirinya, ya, ujub ini ya sudah menjadi hijab, ya, karena tidak mampu mengembalikan kepada Allah, maka ujub ini akan berproses menghasilkan penyakit baru yang namanya penyakit kibir sombong. Itu. Jadi sudah bagus ahli ibadah, tapi terhijab, akhirnya saya hebat ya. Gitu. Setelah itu kemudian melihat orang lain, si itu mah nggak ada apa-apanya dengan saya. Saya qiyamul lail, ya sekian tahun tidak pernah, ya istilahnya kosong satu malam pun gitu. Jadi dibangga-banggakan, dianggap itu sebagai prestasi ibadah dirinya sendiri. Akhirnya muncul ujub, ya heran, ketakjuban terhadap diri sendiri, melupakan Allah, kemudian muncul penyakit kibir sombong, merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling hebat, paling soleh, paling alim. Ya, ini penyakit-penyakit ini kalau menimpa orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, pasti rontok ya semua kualitas ibadahnya. Itu. Jadi dari ujub kemudian berikutnya menjadi kibir sombong. Nah, ini penyakit-penyakit batin ini kalau nggak dideteksi betul, ya pasti runtuh ya bangunan sebuah ibadah, karena tidak ada pondasi keikhlasan di dalamnya. Itu. Kemudian berikutnya,
ya, ini saqata awwalhu wukufun mal ibadah. Itu maksudnya memandang ibadahnya itu dari dirinya sendiri tadi, efek dari ujub ya. Muncullah keakuan. Ini ibadahku. Mengembalikan kepada Allah sulit, padahal kan sudah diingatkan inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillah, milik Allah. Pada saat dia ibadah tidak mampu mengembalikan kepada Allah karena terhijab, yang ada ini adalah ibadahku. Gitu. Pada saat dipanggil hayya 'alas shalah sudah diingatkan dengan la haula wala quwata illa billah, tapi karena terhijab tidak mampu mengembalikan kepada Allah, yang ada adalah aku. Ya, aku kehambaan yang akhirnya ini menjadi hijab bagi dirinya. Itu. Jadi ini bahaya sekali. Kemudian berikutnya yang termasuk penyakit-penyakit batin yaitu hisbun, ya, dinding. Yaitu dinding ibadah daripada segala cahaya dan dari percaya selain keelokan, karena tiap-tiap satu amal ibadah itu baginya cahaya dan perhiasan dan keelokan. Ini maksudnya hijab, tapi yang disebut hijab nurani. Jadi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu membagi hijab bagi seorang salik itu ada dua, hijab dzulmani dan hijab nurani. Hijab dzulmani itu hijab yang sifatnya physically, ya, dia ibadah diakui, ini prestasiku bukan karena Allah, ini hijab dzulmani. Kemudian yang hijab nurani yaitu hijab pada saat dia melakukan ibadah, zikir, ya, itu zikir dan ibadah itu punya nur, punya cahaya. Kemudian cahaya dan nur ini suatu ketika dinampakkan oleh Allah, sehingga muncullah kekaguman, terpesona. Bisa jadi suatu saat Allah memunculkan satu keistimewaan baginya, yaitu yang disebut dengan ma'unah misalnya, ya. Akhirnya muncul kesombongan lagi. Oh, ini karena hasil ibadahku. Oh, ini karena hasil zikirku. Nah, pada saat seorang salik membanggakan, ya, dari hasil zikirnya, ya, tanpa mampu mengembalikan kepada Allah, misalnya dia diberikan anugerah yang berupa ruhani, ya. Misalnya masuklah ke wilayah alam misal, gitu. Nah, ini karena apa? Karena hasil zikirku. Kenapa? Ini karena kehebatanku. Lah, amal yang demikian ini namanya orang yang seorang salik yang terhijab oleh hijab nurani, gitu. Jadi dia sudah ibadah bagus, ya. Tapi ketika muncul satu anugerah batiniyah, ada cahaya-cahaya di alam ruhani yang terkait dengan ibadah kita, ya, misalnya bisa mimpi, diberikan anugerah macam-macam, ya, mimpi secara rohani, gitu. Kemudian dibanggakan, itu dibanggakan, kemudian diyakini bahwa ini hasil prestasiku, hasil ibadahku, tanpa mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang demikian ini terkena virus hijab nurani. Ya, ini menurut penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, di sini Syekh Nafis hanya menggunakan kata hijab, tapi maksudnya yaitu seorang salik yang terpesona, ya, dengan amal ibadahnya, yang kemudian
dilalahnya diberikan satu anugerah maunah ya. Misalnya melihat cahaya-cahaya ilahiyah masuk ke wilayah alam rohani, alam misal, kemudian dia terpesona di situ dan itu dianggap hasil prestasi atas ibadahnya. Nah, ini juga masih tergolong seorang salik yang terhijab, yaitu yang disebut dengan hijab nurani. Ya, maka perjalanan menuju Allah ya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, apabila kita mampu memahami, mendeteksi ya penyakit-penyakit yang disampaikan oleh mu'alif tadi, baik yang membatalkan maupun yang mencegah, kalau kita aware ya, sadar tentang penyakit-penyakit ini dan kemudian kita pegang betul ya prinsip-prinsip dalam ajaran tasawuf, ya insya Allah pasti akan diberikan anugerah kefutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa menikmati ya, mengamalkan secara baik, secara benar ya, dengan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya tidak ada yang bisa melepaskan ya bagi seorang salik dari segala perkara yang disebut di awal, baik yang membatalkan seperti kasal, futur dan malal, atau yang mencegahnya yaitu seperti riya, ya sum'ah, ujub, kibir, kemudian hijab, ya hijab baik nurani maupun dulmani, ya tidak ada seorang yang bisa melepaskan dari semua itu melainkan yaitu dengan cara berlatih ya, berlatih memandang segala sesuatu yang kita lakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihannya yaitu dengan cara mengembalikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pandang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, andai kita sudah melaksanakan ibadah dengan baik, zikir dengan baik, kemudian dipuji oleh orang, "Wih, kamu hebat ya, sekarang kamu istiqomah." Jangan terpesona dengan jebakan pujian ini. Harus dikembalikan dengan prinsip la haula wala quwata illa billah. Kami tidak punya daya upaya apapun. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara ya yang disampaikan oleh mu'alif supaya selamat dari riya, ujub, kibir ya, termasuk hijab-hijab tadi. Yaitu dengan cara memandang segala perbuatan ibadah yang kita lakukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat ya kembalikan ya kepada Allah. Kita ibadah kembalikan kepada Allah. Jadi kita benar-benar berlatih untuk mengembalikan apa yang kita lakukan kembali kepada pemilik yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan muqaddimah ini menjadi ya warning lah, pengingat ya untuk kita benar-benar sadari bahwa ini adalah penyakit yang bisa membatalkan dan mencegah perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, bisa istiqomah ya, diberikan selamat dari segala penyakit batin dan diberikan anugerah wusul ilallah, amin ya rabbal alamin.